warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di kesempatan kali ini dalam acara monolog materi Islam dan Tamadun Melayu. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, untuk mahasiswa sekalian di acara Tafidu TV, dalam hal ini saya perkenalkan diri saya, Ibu Wanika Zulkaidah MPD. Dalam hal ini saya mengampu materi Islam dan Tamadun Melayu. Mungkin kalau kita lihat dari materi saya itu ada 3 kata. Yang pertama ada Islamnya, ada Tamadun, dan ada Melayu. Islam kita sudah tahu, untuk mahasiswa saya yakin Islam ini suatu agama yang secara universal yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan agama Islam ini juga nanti akan menyempurnakan dari ketidaksempurnaan perilaku kita menjadi sempurna, dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Kemudian ada itu tamadun. Mungkin untuk mahasiswa sekalian, tamadun itu hal yang tidak lagi asing di telinga kita masing-masing. Mungkin kita sudah pernah mendengar ada namanya kebudayaan, ada namanya peradaban, kemudian ada namanya kemajuan. Dalam istilah bahasa ada lagi namanya umran dan hadrat, kawasan yang subur yang didiami oleh sekelompok manusia. Sementara kata-kata yang ketiga itu ada Melayu. Melayu ini adalah sekelompok manusia yang pada abad 644 Masehi itu etnis daripada Cina itu sendiri datang ke menyeberang ke Nusantara, khususnya di Asia Tenggara. Mereka berkumpul beras-ras, ya, bermacam-macam ras. Di sana membentuk suatu kelompok. Yang kelompok inilah yang disebut dengan etnik Melayu. Jadi untuk mahasiswa sekalian ketahui, kita materi Islam dan Tamadun Melayu ini bukan hanya suku Melayu, tapi intinya suku apa saja, ya, termasuk kepada materi Melayu ini sendiri. Jadi Islam, Tamadun Melayu intinya suatu kemajuan, bisa disimpulkan suatu kemajuan yang dilakukan oleh masyarakat atau suatu orang atau suatu kelompok yang kemajuan itu tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Baik, para mahasiswa sekalian, mungkin kita teringat dengan pelajaran kita sewaktu kita di Madrasah Aliyah, waktu kita belajar di SMK, kita sudah belajar namanya sejarah peradaban Islam. Jadi suatu kemajuan yang sudah dilakukan para tokoh-tokoh Islam, ya. Mungkin dalam hal ini saya beri suatu contoh, ya, suatu kemajuan yang terjadi baik di dalam diri kita maupun kehidupan kita. Kalau dulu, ini kehidupannya, kalau dulu orang membajak sawah itu memakai namanya kerbau, ya. Jadi saya kasih contoh. Tapi sekarang orang tak perlu cari kerbau lagi karena sudah ada yang namanya alat, sehingga alat itulah nanti mempercepat prosesnya membajak suatu sawah. Ya, nah, jadi kemajuan yang seperti inilah yang nanti akan disebut dengan tamadun itu sendiri. Timbul pertanyaan, saya ingin bertanya ya kepada mahasiswa sekalian, apakah tamadun itu bisa terdapat atau tamadun itu bisa terjadi di dalam diri kita sendiri? Jawabannya gimana? Jadi kalau kita bertanya seperti itu bisa. Contoh, ya, kalau mungkin dulu mahasiswa untuk enggan memakai himar atau jilbab, ya. Jadi kalau sekarang kita tidak ada enggan lagi, malah kita malu kalau kita tak pakai jilbab, gitu ya. Itu contoh. Kenapa orang sekarang berbondong-bondong pengen memakai jilbab, malahan memakai cadar atau yang lainnya? Kenapa? Karena sudah menjadi hal yang maju, sudah bagus. Orang memakai jilbab itu udah modis, gitu. Jadi tak malu lagi. Kalau dulu enggak, orang merasa aneh kalau memakai jilbab. Kalau sekarang enggak. Dan kalau kita di dalam satu instansi, dalam satu sekolah, kemudian kita di kampus, kalau tak memakai jilbab malah orang berpikiran, oh ini orang agama Islam atau enggak, ya, gitu. Nah, jadi sekarang orang tak malu lagi. Itu kan apa? Karena kemajuan daripada manusia itu sendiri, mendesain daripada khimar itu sendiri. Berarti
Ini contohnya juga ya, kalau tidak salah saya sekitar tahun 1998 ya, di kampus ini masih berdiri, itu masih 4 kelas yang di depan sana, kalian bisa lihat ya. Ini bukan seperti ini tahun 98 waktu awalnya di sini, yang sebelumnya itu ada di Karya 4, kemudian ada yang di Belindo. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan yang kita rasakan, kita dapat di sini tanahnya, kita bangun, dan saya lihat juga kemajuan di Institut Agama Islam ini sangat maju. Jadi kita aja di kampus ini sudah terjadi tamadun itu sendiri. Yang awalnya kita lihat mulai dari mahasiswanya ya, kemudian gedungnya dulu tak ada bertingkat, alhamdulillah sekarang sudah bertingkat seperti hotel ya. Kita lihat seperti itu hotel, ballroomnya udah bagus gitu. Jadi untuk mahasiswa sekalian bersyukur ya, karena kampus ini sudah terjadi suatu kemajuan yang sangat besar. Kemudian di dalam pembentukan Tamadun Melayu sebelum kedatangan Islam itu sebenarnya ya, jadi sudah terjadi juga suatu kemajuan. Kenapa? Karena sebelum Islam itu masuk ke Nusantara itu sudah terjadi kemajuan tentang kepercayaan, sudah memiliki agama. Apa agama? Hindu, Buddha, kepercayaan, animisme, dinamisme gitu. Mereka percaya dengan para raja-raja, penjelmaan raja-raja. Ya, jadi di sini mereka itulah sudah tahu, sudah bisa percaya. Tapi untuk mengaplikasikan dengan adanya Allah, di sinilah peran para saudagar-saudagar yang datang ke Nusantara, khususnya misalnya kita ke Indonesia. Makanya mungkin kita mengenal datangnya Islam ke Nusantara, ke Indonesia ini tak pernah kita dengar bahwa terjadinya pertumpahan darah, tapi salah satunya dengan cara berdagang. Jadi sinilah perannya. Bagaimana para saudagar-saudagar Islam itu nanti mengajarkan kepada kita cara berdagang yang baik sesuai dengan aturan-aturan Islam. Inilah peran-peran daripada saudagar-saudagar yang datangnya nanti dari Arab, dari Cina, dan dari India atau dari yang lainnya. Jadi ini juga nanti merupakan silabus ya, silabus yang akan kita masuk. Salah satu nanti teori kedatangan Islam dari Arab, dari Cina, dan dari India, itu kita masukkan di dalam silabus gitu ya. Jadi dalam hal ini juga kita akan mengetahui juga ciri-ciri, bagaimana sebenarnya ciri-ciri dari sebuah tamadun itu sendiri. Ini juga menurut Ibnu Khaldun ya, salah satunya agama yang tinggi ya. Kita tahu bahwa Islam ini agama yang tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Jadi Islam itu tinggi, tak ada yang menandingi ketinggiannya ya. Jadi alhamdulillah kita di sini para mahasiswa sudah memeluk agama Islam mulai dari datuk nenek kita sampailah sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Kemudian dengan adanya tamadun ini sendiri, sistem perundangannya mulai teratur gitu. Ya macam kita di kampus ini udah mulai teratur, alhamdulillah. Misalnya bagian akademik si A yang megang, ya bagian kemahasiswaan si B. Jadi sudah ada aturan-aturan sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Kemudian sistem negara yang teratur, jadi sudah diatur bagaimana masyarakat kita ini hidupnya menjadi damai, aman, dan saling menghargai. Baik, untuk seluruh mahasiswa sekalian, mungkin di sini saya akan mengkilas sedikit daripada silabus Islam Tamadun Melayu. Nanti kita akan membahas kembali ya ciri-ciri dari masyarakat tamadun itu sendiri, bagaimana tamadun itu pada masa Khulafaur Rasyidin ya, setelah Rasulullah wafat, bagaimana kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh 4 orang sahabat itu. Kemudian nanti kita akan mempelajari juga bagaimana perkembangan tamadun di Malaka ya. Nah, jadi di sini nanti di dalam silabus akan kita bahas, termasuklah nanti teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Siapa yang membawa, apa buktinya ya, seperti itu. Jadi itu nanti akan kita bahas. Sampai nanti kita akan membahas sebenarnya bahasa ya, bahasa yang kita lontarkan ini ternyata bahasa Melayu ini tidak terlepas daripada bahasa Arab gitu. Yang nanti bahasa Melayu ini akan disempurnakan gitu, diangkat menjadi bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti ini semua akan kita bahas. Sampailah nanti perkembangan Melayu itu sendiri khusus di kota Dumai. Contohnya seperti ada sejarah kerajaan Ratu Sima, Datuk Kedondong, itu nanti semuanya kita bahas.
di dalam materi Islam dan Tamadun Melayu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kilasan daripada materi Islam dan Tamadun Melayu ini bisa kita pahami, dan seandainya mahasiswa kurang paham bisa kita lanjutkan ke minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.